sop gitu ya, kuah sayuran juga, broth-brothan gitu. Sama mungkin juga sama jus yang jus itu sebenarnya dehidrasi loh teman-teman. Bukan kelaparan terus. Kadang-kadang sinyal dari lo bilang, siapa di sini yang bawa-bawa hand sanitizer di dalam tasnya? Gitu, ada yang nunjuk tangan tuh biasanya. Saya suruh buang teman-teman. Pastikan ini juga kalau bakteri-bakteri baik ini tuh sebenarnya kenapa sih kita harus tingkatkan? Kembali lagi bersama saya, Devi Jean-Marie, obviously your favorite naturopathic practitioner. I like to believe so. So teman-teman, kembali di podcast yang kedua nih, podcast tentang micro habit. Jadi podcast pertama saya menjelaskan tentang micro habit 1, 2, 3, ya 1, 2, 3. Nah sekarang kita akan masuk ke micro habit 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan ke-cover ya di 15 menit ini. Saya mencoba untuk stay di batas 15 menit supaya teman-teman bisa tetap stay tune. Kalau misalnya ada waktu lebih, then you can hear more than one podcast. Tapi kalau enggak, ya udah gitu. Satu-satu juga cukup dan banyak sekali informasi yang mudah-mudahan kalau teman-teman ikutin, itu bisa membantu kesehatan teman-teman, terutama di masa pandemi ini. Goal saya membuat micro habit ini adalah untuk mengajak teman-teman mengambil tanggung jawab ke diri sendiri soal kesehatan dan mengajak teman-teman juga untuk hidup lebih sehat dengan cara yang sangat mudah sekali. Membutuhkan waktu yang cukup lama buat saya untuk ada dalam posisi ini tentunya. Nggak dalam waktu singkat kok, saya dan keluarga saya. Tapi kalau teman-teman mengikuti micro habit ini, saya jamin teman-teman bisa merubah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak beneficial ya, tidak bermanfaat buat kesehatan kita, dan bisa menggantikannya dengan hal-hal yang sebenarnya simple, tapi nanti efeknya tuh luar biasa ke kehidupan kesehatan teman-teman semua dan keluarga teman-teman. Nah ini kita akan masuk ke micro habit hari keempat ya. Kalau teman-teman di podcast sebelumnya saya udah bilang membiasakan untuk minum air putih pertama sebanyak 400-500 ml di pagi hari begitu bangun. Terus menambahkan sedikit, saya anjurkan 1 sendok makan, tapi ingat boleh 1 sendok teh, setengah sendok teh gitu ya, atau 1/4 sendok teh dulu lah dengan air sebanyak itu. Kan terlarut tuh, lama-lama tubuhnya juga akan mengenal dan tubuhnya pun akan terbiasa ya. Nah berikutnya kalau sudah terbiasa, teman-teman nyaman dan segala macam, teman-teman bisa meningkatkan jumlah jus lemon dan cuka apelnya menjadi 2 sendok makan. Nah, ini luar biasa manfaatnya. Kebayang nggak 2 sendok makan vitamin C dalam jus lemon itu luar biasa. 2 sendok makan bakteri baik dalam cuka apel. Itu luar biasa sekali. Apalagi sekarang ya teman-teman, yang namanya vitamin C dan bakteri baik itu harus disayang-sayang atau harus lebih banyak ditingkatkan dalam tubuh kita. Kenapa? Sekarang saya tuh dulu ya, saya inget banget waktu awal-awal saya memberikan edukasi naturopati. Setiap seminar saya selalu bilang, siapa di sini yang bawa-bawa hand sanitizer di dalam tasnya? Gitu. Ada yang nunjuk tangan tuh biasanya. Saya suruh buang teman-teman. Saya suruh buang biasanya. Saya ambil tempat sampah, saya suruh taruh dalam situ. Tetapi sekarang kenyataannya tahun 2020 sampai detik ini ada pandemi. Ada pandemi yang membuat teman-teman mungkin lebih takut untuk terpapar. Dan salah satu cara penularan
virus ini kan memang melalui tangan kita nih. Kalau kita menjabat tangan atau kita menyentuh surface atau permukaan tertentu yang memang bisa membuat si virus ini tetap hidup ya dalam waktu beberapa hari. Nah, makanya dianjurkan untuk sering mendisinfektan tangan kita. Nah, ini it comes with a price. Ada harganya teman-teman. Satu, memang kita bisa membunuh. Tapi itu bakteri loh sebenarnya. Makanya kan antibakterial. Bukan antiviral loh teman-teman yang dimatikan. Nah, sementara kulit kita ini ada bakteri baiknya juga. Semakin terlalu sering kita menggunakan antibakterial, bakteri-bakteri baik dalam kulit kita ini, di kulit kita ini juga menghilang. Nah, mati. Nah, ini yang membuat mungkin nanti kulitnya jadi lebih kering, bermasalah. Bahkan kan banyak ya, terutama praktisi medis yang harus menggunakan ini setiap hari gitu ya, berulang-ulang kali setiap pasien. Itu mengalami namanya dermatitis, masalah dermatitis, entah itu kontak dermatitis atau eksimanya kambuh. Nah, jadi saya sarankan pada musim pandemi ini, dimana kita mau nggak mau harus menggunakan hand sanitizer. Yang pertama sih carilah hand sanitizernya yang alami ya, jangan yang 99% alkohol yang bisa mengeringkan tangan kita. Dan itu kan bakterial sebenarnya. Kalau saya menggunakan hand sanitizer yang ada essential oilnya yang memang juga bisa membunuh virus gitu. Bukan membunuh virus si virusnya ini sih, tapi at least berkurang lah. Tentunya yang paling the best adalah mencuci tangan dengan sabun. Itu yang paling utama. Air dan sabun adalah jawaban yang oke. Nah, sekarang sejak pandemi saya selalu punya mental gitu juga ya, selain saya minum air putih gitu dengan cuka apel dan lemon, saya juga selalu bilang gini, jangan mudah menaruh tangan kita ke mulut. Kayak misalnya saya lagi di gym. Saya di gym, saya kan pakai alat-alat gym gitu ya. Nah, itu saya nggak akan pegang daerah muka saya gitu sampai saya selesai nge-gymnya, saya cuci tangan yang benar, baru saya pegang barang-barang pribadi saya. Seperti itu. Nah, pastikan ini juga kalau bakteri-bakteri baik ini tuh sebenarnya kenapa sih kita harus tingkatkan? Dan kita jangan mati-matiin semuanya gitu ya. Karena kita butuh si bakteri-bakteri ini untuk menjamin supaya kita bisa menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, teman-teman. Banyak loh vitamin-vitamin yang membutuhkan bakteri baik untuk diserap dalam tubuh kita. Oke, itu micro habit hari keempat. Sekarang micro habit hari kelima. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa nih mengkonsumsi air putih dengan yang asam, kita akan mulai lagi, kita akan tambahkan teman-teman. Tambahkan dosis air putih ini. Jadi, setelah, kalau bisa nih kita bikin reminder setiap 2,5 jam. Jadi misalnya bangun pagi jam 5 atau jam 6. Berarti kan 2,5 jam berikutnya adalah jam 7.30 sebelum berangkat kerja tuh, atau mulai aktivitas atau ke kuliah atau sekolah. Nah, nanti kalau misalnya jam 6 berarti kan jam 8.30. Nanti dibikin aja 2,5 jam, 2,5 jam, 2,5 jam, 2,5 jam. Air adalah komponen paling penting di masa pandemi ini. Yang pertama, air bisa mencegah dehidrasi. Dehidrasi ini adalah faktor yang membuat banyak sekali orang-orang terpapar gejala corona ini lebih serius. Dehidrasi ini sangat-sangat berbahaya, ya. Jadi tingkatkanlah hidrasi. Saya prinsipnya kalau saya belum bisa mengkonsumsi 2,5 liter sehari, saya belum masukin. Atau gini, jadi misalnya pagi ini ada jatahnya, jam segini ada jatahnya, jam segini ada jatahnya. Kalau saya belum minum air putihnya, saya nggak punya hak untuk minum yang lain-lain seperti teh atau kopi atau yang lain-lain sebelum saya penuhi kewajiban air putih saya di jam itu.
Nah, kalau kita bisa memahami kebutuhan air putih itu dan segitu pentingnya, dan terkadang juga teman-teman, banyak nih yang sejak pandemi ini mulai, itu malah jadi stresnya meningkat, masalah mental health-nya malah terganggu, depresi dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa salah satunya kita hindari dan kita perbaiki dengan menjamin asupan air putih kita. Nggak percaya? Silakan dicoba. Coba deh. Nah, teman-teman juga kalau pengen tahu ya, air putih ini, kekurangan air putih tuh banyak sekali ya, bisa menyebabkan migrain, mudah capek, mudah letih badannya, terus juga kepengen kayak, kita kalau misalnya kelaparan terus bawaannya, jangan-jangan itu tuh sebenarnya dehidrasi loh teman-teman, bukan kelaparan terus. Kadang-kadang sinyal dari tubuh itu seakan-akan kita lapar, padahal kita tuh haus. Jadi coba kalau memang belum jam makan dan kita ngerasa lapar, minum air putih dulu baru makan. Jangan juga biasakan untuk kalau minum itu barengan sama makan, atau misalnya kalau makan itu minum sama teh dan lain-lain gitu. Air putih the key sih, the key banget. Kenapa? Orang-orang yang terpapar corona ini, virus corona ini terus bermasalah gitu ya, karena dehidrasi meningkatkan inflamasi. Sementara kan si virus ini kan memang meningkatkan peradangan dalam tubuh kita atau inflamasi. Jadi gimana caranya supaya darah kita tetap encer, tidak kental darahnya, adalah memastikan air putih kita optimal setiap hari. Dan udah bukan 2 liter lagi teman-teman, 2,5 liter deh, usahakan 2,5 liter ya. Jadi karena kalau kita melihat teman-teman yang hidup di kota modern nih zaman sekarang, itu banyak sekali yang memiliki gangguan inflamasi kronis. Gimana cara untuk memperbaikinya? Mudah, yang paling awal adalah pastikan air putih kita optimal. Oke, berikutnya micro habit hari ke-6. Nah, ini kita akan membahas di sini tuh ya, di micro habit hari ke-6 ini saya berikan. Tadi kan sudah bilang setiap 2,5 jam nih. Jadi tadi kalau 2,5 jam lagi, habis itu setiap 2,5 jam pastikan. Lebih gampang seperti itu sih daripada kita kayak lupa. Banyak banget klien-klien saya yang punya masalah kesehatan yang berhubungan dengan awalnya dehidrasi, gak terbiasa minum air putih yang cukup. Itu setelah saya suruh bikin timer tiap 2,5 jam, itu membaik kesehatannya. Jadi kalau mau tahu teman-teman ya, ini panduan dari British Nutrition Association. Aku lupa nih, kayaknya BNE ya kayaknya ya. Jadi untuk laki-laki dewasa kebutuhannya itu adalah 3,7 liter sebenarnya. Nah, ini bukan air putih doang sebenarnya ya. Bisa pakai kuah sop gitu ya, kuah sayuran juga, broth-brothan gitu. Sama mungkin juga sama jus yang jus sayur gitu ya, bukan jus buah-buah yang gulanya banyak ya. Apalagi bukan jus buah yang dalam kemasan. Terus kalau perempuan dewasa itu 2,7 liter ya. Dan ini bisa nambah kalau kita menyusui dan hamil. Anak-anak 1-3 tahun itu kebutuhannya 1 liter guys. 1 liter. Terus anak-anak 4-9 tahun itu 1,2 liter kebutuhannya. Anak-anak 9 tahun ke atas itu 1,5 liter. Nah, jadi kalau bisa nih fokuskan sama air putih. Bisa aja sih teman-teman yang tadi kan saya bilang bisa kuah sup, jus yang sayuran, boleh teh herbal. Tapi ingat beberapa teh herbal kayak green tea atau teh hijau, dandelion, moringa, itu sebenarnya juga sifatnya diuretics. Bagus banget, bukan saya bilang nggak bagus. Diuretik itu artinya adalah mengeluarkan cairan. Jadi dia kayak lebih ngedetox, jadi ngeluarin cairan, nge-push supaya itu ngefilter. Jadi kalau minum 3 teh ini, tambahin lagi air putihnya dari jatah 2 liter. Gitu ya teman-teman, biar kita nggak dehidrasi. Hindari tentunya minuman bersoda, karena itu bukan masuk dalam hitungan. Itu malah itu malah mengikis banyak nutrisi dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita kepengen, ini kan sekarang habis vaksin banyak yang darahnya mengental. Stres dan lain-lain, kalau punya komorbiditas darah mengental itu jadi banyak sekali masalah. Ya udah nih, cara yang paling mudah adalah
mulai untuk mengkonsumsi air putih optimal. Jadi misalnya kalau misalnya dalam waktu 24 jam nih dikurangin 8 jam kita tidur, berarti kan sisanya itu 16 jam. Kalau kita bagi 2,5 jam, itu kan berarti 6 kali minum air putih. 6 kali minum air putih, let's say satu kalinya itu 500 ml. Itu kan berarti udah pas tuh 3 liter buat yang laki-laki. Kalau perempuan mungkin 4 kali 6 jadi 2,4 air putihnya aja. Pas kan teman-teman kalau kita bikin timer 2,5 jam sekali? Siap gitu ya. Jadi ya mulailah dari 300 kali 6 1800, sisanya dari kuah-kuahan. Tapi tingkatkan terus, selalu aim untuk lebih baik. Oke? Gampang kan? Nah ini micro habit hari ke-6, semoga bermanfaat. Dijalankan teman-teman, yuk kita bisa. We all can do this. Aku berterima kasih untuk selalu support akun ini, selalu support Root of Life. Semoga kita terus bisa menjadi berkah kesehatan buat teman-teman semua. Jangan lupa di share, untuk di like, di komen. Dan doa aku yang terbaik buat teman-teman semua, stay healthy, stay happy, stay blessed, salam sehat selalu.